zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada sih. Oke, setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh, dikawinkan wedi dia. Setuju Mas? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Non semua nggak boleh. Nah cara kamu, boleh. Di cara saya boleh. Cara kan? Nggak boleh. Yakin? Lu kada, dia lagi gue bingung kok. Mulanya mereka khusyuk gitu tadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, maniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan Loh, kalau nanti ngalami sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya. Gus, saya ini punya anak. Sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kena anda leloh dakhalal jannah, wes yakini tapi rasa fasik. Gus, saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, Gus aku ora roh, raine ora roh. Pokoke walhasil iku sakniki anak kula sadar yo ngawekno. Dia datang ke saya kalau nggak salah itu hari Senin. Ya wis saiki dikawekno tak. Sing lanang ngono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cah wedok. Ya wis kawin saiki. Tolong dinongkas Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula ora sedo jamaah. Gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora ora rasane didongane blok goblok sanad ta. Kalau teorinya sama seperti itu. Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, gonjekan meneh iso wae bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal. Goncekane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Yo loro tenan jadi ulama. Dan itu antar ulama ma'ruf, tahu. Jika antara ulama punya sandi, ana wong dikon kawin ngono kok dijanjeni seminggu gelem, mesti antara ulama ngerti, mesti goblok. Iya, kalau kan Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nak ora ya haram. Kowe bayangno kok elek to, Mus. Udah terlatih sudon, jadi. Ya nggak zina tenan. Artinya kan antar orang alim tahu. Misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah itu antar orang alim mesti M. M-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi atau kalaupun tidak kelon gerudak-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe dok. Sing lanang wis gel. Kan tidak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelas sampai jamaah ras itu. Mun komat nih.
Lho Gus boten jamak riyen. Aneh-aneh gitu kan. Sajane gak apa-apa, saya ke ekstrimen nggo jamak sik ora apa-apa karena rino-rino ndak apa-apa mesti. Tapi nak ngliwati sewengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene Pak Jasudon pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan. Apa meneh teng Rembang wonten sarang wonten Lasem akeh wong alim-alim. Dadi antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis padha ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wong berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata madzhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi bahkan dikawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain, memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper muni orang komuni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kayak ini malah dicurigai gitu. Lho nak wonge ayu kan bahaya kowe dicurigai nak elek ra apa-apa wis. Jangan piye kagak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Saroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil. Kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane unik. Alhamdulillah Nabi senang. Qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina, sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama misalnya Anda sebagai orang alim Senin asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nah jadi Mustafa langsung ora potensi ini mun bahasa kula luwih sopan ya. Luwih berperadaban. Jadi wong alim ku berat. Mulane ulama itu mestine para pangeran. Mergo mikir ngono ku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ihya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau tidak lazim gampang tuh diakali. Mbon pokoknya saya ini kalau saya Pak tak sekseni aku, Gus. Tapi mungkin keluarga tekani Kemis, itu acara seremonial, nggak usah Kemis acara gampang terus mungkin kayak saya itu senang kok gawe aneh. Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat, tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cetak kandani iku lagi. Lan juga manwane wong alim tetep kualat. Soal kowe ra cocok. Kecuali ke podo ngalime hasud-hasudan sidik macam nggo senine dunyo. Yen ora alim wis rasa melok-melok. Ngeri. Fa innalu khumal ulama masmumah dari Imam Nawawi iku daginge ulama iku ana racune, kowe nek macam-macam mesti kualat. Iku ulama era kepengin lah mesti malati karena ya itu tadi. Orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mbok komentari mau urusan-urusan
Mau berat kualat tenan. Nggo orientasimu urip men